kita masih jarak jauh, tapi semoga hati kita terus bersatu dalam Tuhan ya. Nah, sebelum kita mau mulai ibadah kita akan pujian dulu saat pagi hari. Kita persiapkan hati kita untuk menghadap Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Kudus, ku tinggikan Allah tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Kita ulang lagi lagu ini dari awal. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Dalam pimpinan-Mu Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Allah, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih telah mengumpulkan kami di sini. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, kami ingin beribadah, kami ingin memuji Tuhan. Tuhan tolong persiapkan hati kami agar kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Nah, ayo semangat dulu dong. Baru bangun nih pasti nih. Dibangunin ya, masih dibangunin. Yuk, kita mau puji Tuhan nih. Semangat dulu. Kita mau bersyukur sama Tuhan. Pagi ini kita masih bisa bangun, masih bisa napas loh. Pagi ini kita masih bisa memuji Tuhan. Nah, sekarang Cici mau ajak kita nyanyi lagu bersyukur.
mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan melaksanakannya dalam kehidupan kami. Tuhan juga berkati Ko Andi yang akan membawakan firman pada hari ini. Biarlah Tuhan saja yang berbicara lewatnya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, haleluya, amin. Ya, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan belajar dari salah satu cerita, salah satu kisah tokoh yang ada di Alkitab, khususnya di Perjanjian Lama. Ya. Nah, Alkisah pada zaman dahulu, pada saat di kehidupan bangsa Israel ada satu imam yang sangat setia dan dia juga cinta Tuhan, ya, dan dia dalam hidupnya melayani Tuhan. Ya. Imam ini bernama Imam Eli. Ya. Imam Eli ini sudah melayani Tuhan, ya, sepanjang hidupnya 40 tahun lamanya dia melayani Tuhan. Ya. Sayang sekali dia dalam 40 tahun dia menjadi imam di Israel. Meskipun dia ini Imam Eli ini adalah seorang imam yang selalu baik dan menurut perkataan Tuhan, tetapi ternyata tidak demikian dengan anak-anaknya. Ya, Imam Eli memiliki dua orang anak, ya, yang bernama Hofni dan Pinehas. Ya. Nah, berbeda dengan bapaknya, berbeda dengan ayahnya Imam Eli. Ternyata anak-anaknya ini, Hofni dan Pinehas ini, justru tidak melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, alih-alih sebagai imam harusnya menjadi contoh untuk memberikan teladan bagi bangsa Israel pada saat itu, umat Israel. Namun ternyata justru Hofni dan Pinehas ini memberikan contoh yang tidak baik. Ya, nah mari kita akan sama-sama menyimak kisah ini. Mari kita buka sama-sama adik-adik Alkitabnya masing-masing di rumah. Koko yakin bahwa adik-adik juga terus ya rajin membaca Alkitabnya. Mari kita sama-sama membuka dari kitab Samuel, ya, 1 Samuel 2. Kita akan baca nanti dari ayat 11 sampai ke 17. Ya. 1 Samuel 2 ayat 11 sampai ke 17. Ayo, sudah dapat belum? Ya. Oke. Kita akan baca bersama-sama, ya. Koko akan bacakan, ya. 1 Samuel 2 ayat 11 sampai dengan ke-17, ya. Diberikan judul perikop kejahatan anak-anak Eli. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya, lalu dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belangka atau ke dalam teriuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang,
sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu? Maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Dengan demikian, sangatlah besar dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Ya, jadi sedemikian jauh kisah yang kita baca dari kitab Samuel ini. Nah, jadi teman-teman sudah lihat ya bagaimana Tuhan sangat tidak suka terhadap kedua anak-anak Imam Eli tersebut. Mengapa? Karena diceritakan di sini di perikop yang kita baca, ya, kedua anaknya, ya, Hofni dan Pinehas itu tidak melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Korban persembahan yang diberikan kepada Tuhan, mereka malah mengambil bagiannya, ya, mengambil bagian yang seharusnya bukan menjadi bagiannya, ya. Mereka merendahkan, memandang rendah persembahan yang diberikan kepada Tuhan, ya. Nah, teman-teman, bukannya sebagai ayah Imam Eli tidak memperhatikan hal ini. Imam Eli tahu bahwa anak-anaknya sudah melakukan kejahatan, melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan, dan Imam Eli pun menegurnya, ya. Tapi Hofni dan Pinehas tidak mengindahkan teguran ayahnya, ya. Mereka terus menganggap bahwa tidak apalah kita melakukan hal ini, toh Tuhan pun tidak tahu, ya. Tuhan pun tidak tahu. Jadi mereka menganggap bahwa apapun yang mereka lakukan, meskipun hal itu tidak berkenan di mata Tuhan, ya, hal itu merupakan sesuatu yang tidak benar, tapi mereka tetap melakukannya karena mereka berpikir Tuhan tidak tahu, ya. Nah, teman-teman, bukankah kadang-kadang kita pun juga sering berlaku seperti demikian, ya? Misalnya di sekolah, pada saat di jam pelajaran kosong atau sedang istirahat, ya, di mana tidak ada orang lain yang melihat kita, ya. Mungkin kita melihat ada satu dompet yang terjatuh dengan uang, berisi uang di dalamnya. Nah, terkadang-kadang kita ada godaan, ya, apakah kita mau ambil atau tidak, ya. Kita seringkali berpikir bahwa tidak ada yang tahu, ya. Ataupun pada saat kita melakukan perbuatan misalnya seperti mencontek, tidak ada orang lain yang tahu, guru pun tidak, ya. Kadang-kadang kita melakukan seperti hal yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli, ya. Seringkali kita menganggap bahwa Tuhan pun tidak tahu. Padahal teman-teman, mungkin teman-teman masih ingat bahwa ada lagu, ya, waktu dulu teman-teman masih di kelas kecil, ya, ada lagunya kalau tidak salah seperti ini. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Tuhan tidak buta, teman-teman, ya. Tuhan selalu mengetahui apapun yang kita lakukan, bahkan apa yang kita pikirkan, kita rasakan, ya. Tuhan mengetahui semuanya, ya. Jadi jangan sampai teman-teman berpikir bahwa ya tidak ada yang tahu, ya. Orang lain mungkin tidak, teman-teman, tetapi Tuhan tahu. Nah, kalau kita lihat lagi di perikop yang kita baca, ya, ternyata apa yang dilakukan oleh anak-anak dari Imam Eli ini, ya, Hofni dan Pinehas, ya, itu berbanding terbalik, ya, 180 derajat itu berbeda dengan apa yang dilakukan Samuel, ya. Jadi pada masa Imam Eli tersebut ada seorang ibu yang bernama Hana, ya, yang begitu tekun berdoa sehingga akhirnya Tuhan mengaruniakan seorang anak kepadanya. Ya, kita tahu sama-sama bahwa anak tersebut diberi nama Samuel, ya. Pada saat itu sesuai dengan janjinya, ya, dari Ibu Hana ini, bahwa Samuel kemudian diserahkan, ya, kepada Tuhan, ya, dibawa ke Bait Allah dan kemudian dididik, ya, di bawah pengawasan Imam Eli. Nah, yang menarik adalah teman-teman, meskipun saat itu Samuel masih kecil, ya, dan Samuel berada
di bawah pengawasan Imam Eli, dan tentunya hidup ya bersama-sama dengan bertemu dengan Hofni dan Pinehas itu. Tapi Samuel kecil tidak terpengaruh, teman-teman. Ya, Samuel kecil terus tumbuh dengan semakin sayang kepada Tuhan, semakin nurut dengar-dengar kepada Tuhan, tidak terpengaruh oleh perbuatan jahat yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas. Ya, jadi oleh karena sebab itu Samuel kelak ya di kemudian hari Tuhan memanggilnya ya. Tuhan sangat mengindahkan Samuel dan Tuhan berkenan kepadanya. Ya. Dan nanti teman-teman bisa baca bagaimana nanti Samuel tumbuh menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, yang Tuhan senangi, dan akhirnya menggantikan Imam Eli ya dalam melakukan pekerjaannya sebagai imam. Ya. Tapi hal yang penting di sini adalah Samuel selalu mendengar apa yang Tuhan katakan. Nah, Tuhan juga mau seperti kita seperti itu. Ya, Tuhan mengetahui keberadaan kita, Tuhan mengetahui isi hati kita, Tuhan mengetahui segala apapun yang kita pikirkan. Ya, dan Tuhan kadang-kadang mungkin kita seringkali melakukan kesalahan, teman-teman. Ya, sebagai manusia kita tidak luput dari kesalahan, dan kadang-kadang karena kita melakukan kesalahan mungkin konsekuensinya tidak seketika saat itu juga kita dapatkan. Ya, Tuhan tidak seketika itu juga menghukum kita. Ya, mengapa? Karena mungkin Tuhan masih ingin memberikan kita kesempatan untuk berubah, kesempatan untuk bertobat. Maka dari itu teman-teman sudah tahu ya bahwa Tuhan selalu memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Maka dari itu marilah kita merubah perilaku kita. Jikalau teman-teman mungkin masih ada yang berbuat kesalahan, berbuat yang mungkin tidak pantas ya, yang Tuhan tidak ingini, mari kita hari ini selesai dari sekolah minggu ini, kita sama-sama ingin bertekad bahwa kita mau bertobat dari perbuatan yang sudah kita lakukan yang salah di mata Tuhan, dan kita ingin mendengar firman Tuhan ya, kita mendengar apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jangan pernah teman-teman berpikir bahwa nggak apa-apa lah, karena toh Tuhan tidak melihat, tidak ada orang yang melihat ya. Jangan salah ya, Tuhan selalu melihat ya, mata Tuhan selalu tertuju kepada kita dan selalu mengetahui apa yang kita lakukan ya. Mari kita akhiri firman ini dengan bertekad sama-sama. Mari kita berdoa kepada Tuhan untuk memohon penyertaannya dan pengampunannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman singkat yang sudah kami dengar hari ini. Ya Tuhan, kami tahu bahwa roh memang penurut, tetapi daging lemah Tuhan. Kadang-kadang kami ingin melakukan sesuatu perbuatan yang baik, tetapi kami melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan seringkali kami tergoda Tuhan untuk melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah kami dan tolonglah kami Tuhan, supaya kami dapat semakin hari menjadi anak-anak-Mu yang semakin berkenan di hadapan-Mu, dan kiranya Engkau memampukan kami untuk dapat menjadi berkat di mana di lingkungan Engkau menempatkan kami, dimanapun kami berada Tuhan. Berkati kami Tuhan, dan kiranya kami juga yang berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang tidak dapat mengikuti ibadah secara online, bagi teman-teman kami yang sakit, yang mungkin saat ini terbaring lemah di rumah ataupun di rumah sakit Tuhan, kiranya Engkau tetap menolong mereka Tuhan, Engkau sembuhkan mereka. Kami juga ingin berdoa Tuhan, berterima kasih Engkau sudah memberikan kami orang tua yang baik, yang selalu mengasihi kami Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati kedua orang tua kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan, kami juga ingin berdoa supaya kiranya masa pandemi ini sudah cepat berlalu Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul kembali, beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami di gedung gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya kami serahkan seluruh doa ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Ya teman-teman, kita sudah mendengar firman Tuhan, dan saat lagi kita akan mendengar kesaksian pujian dari adik-adik kita. Kita lihat.
coba tanya Tuhan, Tuhan yang aku lakuin ini bener gak sih? Nah gitu caranya adik-adik. Jadi kita tahu mana yang baik, mana yang salah, mana yang gak boleh, mana yang boleh dilakukan. Oke adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Nah karena kita masih online, jadi persembahannya dititip aja dulu ya ke orang tuanya, ke papi maminya. Nanti biar persembahan kalian dikirim lewat rekening ke gereja, atau kalian bisa kumpulin sendiri persembahannya. Nanti kalau kita udah bisa ketemu lagi di gereja, kita bisa kumpulin langsung ke gereja apa yang udah kita kumpulkan persembahannya. Nah tadi kita juga ada